Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Ketulusan Cinta Aisyah. Chapter 50. Cerita teman. Abang anterin sampai kelas? Tanya Ardi ketika pria itu menghentikan mobilnya di depan kampus istrinya. Enggak usah bang, jawab Aisyah yang mengambil tangan suaminya dan mencium punggung tangan suaminya tersebut. Beneran enggak mau dianterin sampai kelas? Ardi kembali bertanya. Iya abang, abang mau buru-buru ke rumah sakit, ucap Aisyah yang kemudian mencium bibir suaminya setelah memastikan tidak ada yang memandang ke arah mobilnya. Ardi tersenyum saat mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya. Adek hati-hati ya sayang, ucap Ardi yang mengusap kepala istrinya. Iya, jawab Aisyah. Jaga anak kita, Ardi berucap dengan mengusap perut istrinya. Pria itu menundukkan kepalanya dan mencium perut istrinya. Iya, jawab Aisyah dan membuka pintu mobilnya. Aisyah melambai-lambaikan tangannya ke arah suaminya yang memang sengaja membuka jendela mobilnya. Aisyah baru masuk ke dalam kelas setelah mobil suaminya menjauh. Aisyah, Olivia dan juga Alena melambaikan tangan ketika melihat Aisyah masuk ke dalam kelas. Aisyah tersenyum dan berjalan ke arah sahabat-sahabatnya. Kau sudah datang, ucap Alena memandang Aisyah. Iya, baru saja, jawab Aisyah yang mengambil posisi tempat duduk di bagian tengah yang disediakan oleh kedua sahabatnya itu. Bagaimana kabarnya calon ponakan kami? Alena berucap dengan mengusap perut Aisyah. Dia sangat baik, tidak banyak mintanya, tidak banyak tuntutannya. Pokoknya dia sangat pengertian, Aisyah berkata dengan tersenyum dan mengusap perutnya yang masih rata. Aku senang mendengarnya, ucap Olivia. Aku ingin bercerita, ucap Alena yang begitu sangat senang. Cerita apa? Tanya Aisyah. Aku ingin bercerita tentang Erik, ucap Alena yang begitu sangat bahagia. Bagaimana tentang hubunganmu dengan dia? Tanya Aisyah. Aku tidak tahu, tapi sepertinya dia sedang aneh sekali kemarin, celoteh Alena. Aneh apanya? Tanya Aisyah yang tidak memahami maksud pembicaraan Alena. Aisyah, aku tidak pernah membayangkan dia akan memelukku. Alena merasakan perasaannya yang bercampur aduk. Lalu, apalagi yang dilakukannya selain memelukmu? Tanya Olivia yang sudah tidak sabar menunggu jawaban Alena. Alena tersenyum dan menggigit bibir bawahnya. Alena masih sangat mengingat bagaimana Erik mencium bibirnya. Katakan, ucap Olivia. Dia mencium bibirku. Aku baru mengetahui ciuman yang sesungguhnya, Alena berkata dengan sangat polos. Seperti apa? Tanya Olivia. Ia menyisipkan lidahnya ke dalam mulutku. Alena berbicara dengan tersenyum. Aisyah hanya diam menelan salivanya ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Alena. Apalagi? Tanya Olivia. Alena diam dan ragu untuk mengatakannya. Apa dia tidak menyentuh ini atau ini? Olivia bertanya dengan menunjukkan bagian dadanya dan bagian yang lainnya. Iya, dia melakukan itu, ucap Alena. Apakah kau sudah melakukan itu dengannya? Tanya Alena dengan membesarkan matanya.
Alena menggelengkan kepalanya. Aku sangat mengingat apa yang dikatakan oleh Aisyah, bahwa aku tidak boleh memberikan milikku yang paling berharga kepada pria manapun, walaupun aku sangat mencintainya, ucap Alena. Apa dia menerima sikapmu? Tanya Olivia. Alena menganggukkan kepalanya. Aku sangat tidak mengerti. Tiba-tiba saja dia begitu sangat marah ketika aku mengatakan kalau dia tidak serius denganku, banyak yang mau denganku, ucap Alena. Apa itu artinya dia menginginkan dirimu? Tanya Olivia. Aku tidak tahu, jawab Alena kemudian. Kau masih mengunjunginya? Tanya Aisyah. Iya, aku yang selalu mengunjunginya di apartemen miliknya, jelas Alena. Bila dia sudah ada respon terhadapmu dan dia sudah mulai menyukaimu, sebaiknya kamu jangan lagi mendatangi apartemennya, saran Aisyah. Mengapa seperti itu? Tanya Alena. Bila kau yang mengunjunginya, dia akan selalu merasa bahwa kamu yang menyukainya. Bila kamu tidak mengunjunginya, dia yang akan merasa membutuhkanmu, dan dia akan datang menjumpaimu dan menjemput ke rumah orang tuamu. Apakah hal seperti itu penting? Tanya Alena. Sangat penting. Pria yang baik pasti akan menjemput gadisnya di rumah orang tua si gadis dan akan berpamitan untuk membawa gadisnya. Bila dia ingin mengajak kita pergi keluar, ucap Aisyah menjelaskan. Bila aku tidak datang lagi ke apartemennya, bisa saja nanti dia beranggapan aku sudah tidak menyukainya dan dia melupakanku, ucap Alena tidak setuju. Bila dia merindukanmu, dia tidak akan ragu untuk datang ke rumahmu. Bila dia pria yang baik, akan datang menjemputmu dan berpamitan dengan kedua orang tuamu. Pria yang baik akan datang menjemput gadisnya dan berpamitan kepada kedua orang tua gadis tersebut. Sebagai bukti, dia akan bertanggung jawab bila melakukan yang tidak-tidak terhadap kita. Dia akan memperlakukan gadisnya dengan sangat sopan, menjemput di rumah dan mengantarkan juga ke rumah. Aisyah berkata dengan tutur bahasa yang sangat santun. Alena dan juga Olivia diam ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Aisyah. Selama ini aku tidak pernah berpikir sejauh itu, ucap Olivia. Aku memang tidak mengerti tentang hal itu, ucap Alena. Kita perempuan harus pandai, terutama menjaga sikap kita. Jangan sampai laki-laki mengatakan kita perempuan yang tidak baik, sehingga mereka memperlakukan kita dengan tidak baik. Namun, bila kita menjaga sikap kita, menjaga kehormatan kita, maka pria itu akan menganggap kita adalah wanita yang terhormat, yang harus dihormatinya, ucap Aisyah menjelaskan. Aisyah, aku sangat kagum terhadapmu. Kau sangat cantik, baik, pintar, dan juga sangat memiliki daya nalar yang tinggi, ucap Alena yang begitu sangat kagum dengan pemikiran Aisyah. Aisyah tersenyum memandang Alena. Aku sangat menyayangimu. Aku tidak ingin bila dia macam-macam denganmu, ucap Aisyah. Bagaimana denganku? Tanya Olivia. Aku juga sangat menyukai dan menyayangimu. Aku tidak ingin ada pria yang main-main begitu saja denganmu. Ingatlah, selagi mereka belum berstatus suami kita, maka mereka masih hak milik bersama. Tidak ada kepastian bahwa pria yang kita cintai, yang kita jalin hubungan status kekasih, akan menjadi suami kita, walaupun kita sudah melakukan semuanya bersama dengannya. Kamu pandai menjaga dirimu, ucap Aisyah memandang Olivia. Aku akan mendengar nasihatmu, karena aku melihat sikapnya sudah tidak seperti dulu lagi, setelah aku melakukan apa yang kamu sarankan kemarin, ucap Alena. Itu sangat bagus. Aku juga akan selalu mengingat semua saran-saranmu, ucap Olivia.
Mereka kemudian menghentikan obrolannya ketika dosennya sudah masuk ke dalam kelas. Erik seakan tidak percaya ketika dirinya akan menjemput Alena ke kampus. Ini untuk pertama kalinya Erik menjemputnya. Erik juga sangat kaget ketika mengetahui bahwa kampus Alena adalah kampus yang sering didatanginya. Erik begitu sangat ragu untuk turun dari dalam mobilnya. "Apa yang harus aku lakukan?" ucapnya yang memandang ke depan. Erik begitu sangat bingung karena dirinya sudah berjanji kepada Alena untuk datang ke kampus Alena. Namun, saat ini pria itu tidak berani untuk keluar dari dalam mobilnya. Erik hanya bersembunyi di dalam mobilnya. "Mengapa selama ini aku tidak pernah menanyakan kepada Alena dia kuliah di mana? Dia itu mengambil fakultas apa?" Erik tidak tahu mengapa dirinya selama ini begitu tidak memperhatikan adik sepupunya.